Nirmala Hasibuan, seorang guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di SMP Negeri 3 Banda Aceh, Provinsi Aceh. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia berdampak ke berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali dunia pendidikan. Sekolah sebagai institusi pendidikan yang berfungsi memfasilitasi peserta didik dalam mencapai tujuan belajarnya harus merubah pola fasilitasi pembelajaran dari moda tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau kita kenal dengan pembelajaran daring ataupun PJJ. Berdasarkan hasil refleksi terhadap berlangsungnya pembelajaran jarak jauh di tahun ajaran 2020-2021, kita melihat beberapa fenomena. Antara lain, tidak tercapainya indikator pencapaian kompetensi dikarenakan baik guru maupun peserta didik kita belum terbiasa dengan pembelajaran secara daring. Guru belum memiliki kemampuan IT yang baik, sehingga terkendala baik dalam menyiapkan sumber belajar, penugasan, penilaian, pengelolaan, serta strategi pembelajaran. Peserta didik memang terbiasa menggunakan gawai, namun ini hanya sebatas kemampuan bersosial media dan melakukan berbagai permainan berbasis internet. Keadaan ini tentu saja menyebabkan proses belajar mengajar yang kita lakukan tidak berjalan dengan efektif, sehingga peserta didik tidak mendapatkan tujuan belajarnya yang berakibat pada penurunan penguasaan kompetensi si peserta didik. Fasilitasi pembelajaran jarak jauh membutuhkan berbagai perangkat seperti gawai, komputer, serta jaringan internet untuk mengakses pembelajaran. Ketersediaan perangkat ini tentu saja membutuhkan biaya, sementara tingkat kemampuan ekonomi orang tua peserta didik sangat beragam. Lebih parahnya lagi, ada peserta didik yang tidak dapat mengikuti pembelajaran. Fenomena berikutnya yang juga mengkhawatirkan adalah kurangnya interaksi sosial antara peserta didik. Dan ini berdampak pada kompetensi sosial emosional mereka. Peserta didik menjadi lebih individual, kurang memiliki empati, enggan berkolaborasi, serta memiliki motivasi belajar yang rendah. Menyikapi adanya dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh dan seiring diperlakukannya pertemuan tatap muka terbatas, maka saya mencoba menerapkan pembelajaran yang lebih efektif sehingga penguasaan kompetensi peserta didik dapat dicapai. Ide dari kegiatan pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan mengakomodir keberagaman gaya belajar peserta didik, serta menjadikan teknologi informasi sebagai alat bantu sehubungan dengan keadaan PTMT. Jadi, saya tidak sepenuhnya meninggalkan teknologi, tapi saya mempergunakannya untuk pembelajaran saya. Di sini, saya menggunakan salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan PTMT, yaitu daring kombinasi, kita kenal dengan flipped classroom ataupun ruang kelas terbalik. Di kelas maya, saya berbagi sumber belajar dan melakukan penugasan. Untuk peserta didik dengan gaya belajar auditori, saya menyediakan audio pembelajaran yang saya publikasikan menggunakan platform berbagi audio yaitu Anchor yang difasilitasi oleh Spotify. Untuk peserta didik dengan gaya belajar visual, saya mencoba menulis materi di sebuah blog berbasis Blogger serta media pembelajaran berupa video di kanal YouTube. Khusus untuk siswa dengan gaya belajar kinestetik, saya memfasilitasi mereka dengan mengadakan aktivitas seperti bermain peran, menyentuh objek, ataupun kegiatan lainnya yang mengaktifkan gerakan. Hey, Bapak,
Untuk kegiatan ini, aktivitas ini saya lakukan pada saat pembelajaran sesi tatap muka. Di kegiatan ini, peserta didik juga memiliki kesempatan untuk saling berkolaborasi. Lihat proses regenerasi yang terjadi pada planaria. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mereka terlihat gembira, bermain dengan teman-temannya, sehingga kompetensi sosial emosional mereka yang selama ini terkendala menjadi terlaksana. Dalam penugasan, saya juga memperhatikan bakat dan potensi mereka. Saya memberi kebebasan pemilihan produk penugasan. Di antaranya, peserta didik saya boleh melakukan dengan menulis esai, menggambar, membuat vlog, membuat audio, dan beberapa jenis penugasan lainnya. Sedangkan untuk berlatih mengerjakan soal-soal, saya menggunakan aplikasi soal online berbasis Quizizz. Dengan tersedianya sumber belajar yang beraneka, peserta didik dapat memilih sumber belajar yang sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar mereka. Melakukan aktivitas pembelajaran seperti membaca materi, mendengarkan audio, serta mengamati video pembelajaran yang tersaji di kelas daring, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi, sehingga melatih peserta didik untuk dapat berpikir secara kritis serta memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik. Agar pertemuan tatap muka terbatas di masa pandemi COVID-19 dapat terselenggara dengan baik, sekolah dengan guru sebagai ujung tombak hendaknya dapat memfasilitasi peserta didik untuk dapat belajar secara efektif sehingga mendapatkan kompetensinya baik di ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Upaya ini dapat dilakukan dengan mewujudkan merdeka belajar demi terbentuknya profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik dengan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang sesuai dengan pertemuan tatap muka terbatas. Agar tujuan ini dapat tercapai, seluruh guru hendaknya kreatif dan mencoba menciptakan strategi inovasi pembelajaran agar pembelajaran tatap muka terbatas dapat mencapai tujuannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.